Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral kali ini kita akan membahas soal ini sebenarnya berasal dari Twitternya Fadlizon ya, yang mengusulkan agar Densus 88 itu katanya dibubarkan. Nah, alasannya karena katanya sudah tidak relevan lagi dengan sekarang dan, narasi dari Densus 88 itu, Islamofobia. Nah, ini menarik untuk kita bicarakan, terkait ini karena sampai sekarang masih ramai di media sosial. Tanggapannya banyak, yang dukung terutama dari kalangan kadrun ya, dan juga tentu saja dari pihak polisi sudah, mengklarifikasi soal, tweet-nya si, Fadlizon ini. Nah, seperti biasa saya Nung Darul Mahmada ditemani oleh Bang Ade Armando. Halo, Halo, Kak Ade. Nong. Halo, Guntur. Halo, Iya, dan penonton. juga Mas Guntur Romli ya. Ini Yes, menarik yes. nih, karena ini memang, apa namanya, istilahnya concern kita, di Cokro TV, untuk membahas soal-soal yang terkait dengan radikalisme dan terorisme dan, usulan tentang pembubaran Densus, 88 ini tentu saja menurut kami ya, minimal menurut saya lah, ini, historis menurut saya karena, kita masih merasakan bagaimana ancaman terhadap, terorisme yang masih berada di sekitar kita dan kita mungkin ingat bahwa Densus 88 didirikan itu juga karena untuk penindakan dan juga pencegahan terhadap, tindakan-tindakan terorisme. Nah, ini menarik ya Kak Ade ya, karena katanya alasan dari, Fadlizon untuk membubarkan ini tuh tidak relevan dan juga katanya juga terkesan, Densus 88 itu Islamofobia katanya gitu Kak Ade. Nih menurut Kak Ade nih gimana? Saya ke Kak Ade dulu sebelum ke Mas Guntur ya. Jadi nggak masuk akal kalau buat saya itu. Ya, kita harus bagi dua kan argumen Mhm, dia. Pertama mhm, Islamofobia, kedua adalah tidak relevan. Nah, penolakan terhadap Densus ini adalah bukan sesuatu yang baru ya. mhm, Memang jadinya bisa kita pertanyakan kenapa ujuk-ujuk sekarang Fadlizon ngomong seperti ini ya. mhm, Karena sebenarnya memang udah sejak lama banyak pihak atau sejumlah orang mengutarakan ketidaksukaannya terhadap kehadiran Densus. Misalnya mhm. saja yang jelas adalah Abu Bakar Bashir pernah Iya, bilang iya benar. bahwa dia menolak Densus atau sebaiknya bubar. Kemudian ada Din Samsudin ya yang juga pernah Mhm, bilang bahwa sebaiknya bubar. Nah, kalau sekarang tiba-tiba si Fadlizon bicara semacam ini, maka memang kita harus cek, ini konteksnya apa, kenapa mhm, diangkat ini. mhm, Nah, argumen dia kan pertama-tama adalah Islamofobia itu, ya. Buat saya ini sesuatu yang jelas tidak melandaskan diri pada bukti-bukti empirik ya. Ini tuduhan yang menurut saya mengada-ada. Istilah Islamofobia itu artinya kan kebencian, kecurigaan terhadap Islam. Islam, Ya. iya, Jadi lembaga iya, ini berdiri dalam rangka menekan atau menindak atau dilandasi pada rasa benci terhadap, mhm, bukan rasa benci terhadap Islam. Ada anggapan bahwa pendirian lembaga ini, Densus, itu mhm, dilakukan karena negara ini membenci Islam. Ya, mhm, jadi Densus itu Islamofobia. Jadi Islam itu adalah sesuatu yang merupakan objek dari kenapa berdirinya Densus. Padahal Densus itu berdiri bukan karena Islam, tapi karena iya, terorisme. teroris, Dan mhm, kita harus bedakan antara teroris dengan Islam. Faktanya adalah memang bahwa sebagian terbesar dari aksi teror yang ada di Indonesia itu adalah aksi teror yang dilakukan atas nama atau paling tidak membawa simbol-simbol bendera Islam. Kita sebut saja, misalnya apa yang kita ingat terakhir ya, di luar yang Papua tentu saja ya. Kalau kita mhm, tidak kaitkan ini dengan Papua misalnya, kita akan temukan bahwa ada teror bom bunuh diri, ada teror di Makobrimob dulu, ada teror di gereja, ada teror di kantor polisi, di Makassar, di Jakarta, di Surabaya, dan di sejumlah tempat lainnya. Itu semua terkait dengan gerakan-gerakan Islam ya. mhm, Jadi kalau kemudian ada persepsi bahwa terorisme itu ada kaitannya dengan Islam, itu adalah sesuatu yang punya landasan yang sangat empirik kan sifatnya, iya, yaitu bahwa memang gerakan-gerakan tersebut menyalahgunakan nama Islam. Sehingga kalau Densus ini ketika mereka beroperasi, yang terbongkar adalah jaringan-jaringan yang membawa nama Islam, yaitu bukan karena si Densusnya yang anti-Islam,
tapi karena jaringan terornya yang bawa nama Islam. Jadi sama sekali tidak bisa diterima argumen bahwa Densus ini hadir karena adanya Islamofobia dari negara. Negara mendirikan Densus ini dalam rangka melindungi keselamatan kita semua dari siapapun, dari teror manapun. Kalau teror itu dilakukan oleh orang-orang Kristen, ya tentu saja yang akan menjadi sumber atau menjadi objek pembongkaran oleh Densus adalah kelompok-kelompok Kristen. Tapi di Indonesia ini kan kita tidak melihat adanya jaringan-jaringan teror yang membawa nama Islam, membawa nama Kristen. Ini kan bukan sesuatu yang juga terlalu mengejutkan. Di dunia ini, jaringan teror yang sekarang ini sangat terkenal misalnya adalah seperti kaitannya dengan ISIS atau dengan dulu Al-Qaeda, ya. Itu juga membawa-bawa nama Islam kan. Jadi kalau di dunia ini misalnya melakukan war on terror gitu, war on terrorism, yang nggak bisa disebut sebagai war on Islam kan. It's war on terror. Dan kayak di Indonesia ini kita berperang melawan kaum teroris. Kaum teroris itu kebetulan adalah orang-orang yang membawa nama Islam. Maka memang bisa tampak sebagai seolah-olah perang melawan teror adalah perang melawan kelompok-kelompok Islam. Padahal ini bukan Islam sebagai sebuah masyarakat, komunitas, agama. Ini betul-betul sekedar kelompok-kelompok kecil Islam. Jadi saya rasa Fadli ini berusaha membangun sebuah narasi untuk membangun kecurigaan umat Islam terhadap negara yang diwakili oleh Densus. Mereka ingin mengatakan bahwa, jadi Fadli dan kawan-kawan seperti ingin mengatakan kepada publik, lihatlah, negara ini memang membenci Islam. Mereka ini menghabisi ulama, menangkapi orang-orang seperti Rizik Syihab, Abu Bakar Ba'asyir, membubarkan FPI. Dan contoh berikutnya adalah kehadiran Densus 88 ini yang jelas-jelas didirikan dalam rangka menghabisi Islam. Jadi menurut saya yang pertama ini harus dengan segera ditolak dulu nih, dibatalkan argumennya, dinyatakan bahwa argumen Anda itu jelas sepenuhnya mengada-ada, bahwa Densus 88 ini adalah sebuah badan yang dibikin dalam rangka menghabisi Islam. Itu yang pertama dulu, Nong, menurut saya penting. Iya, jadi narasinya kan sebenarnya kalau kita perhatikan konsisten ya, Kak Ade ya. Jadi terkait misalnya Islamofobia tadi itu dalam rangka sebenarnya hati-hati juga nih umat Islam ini untuk memecah belah, memprovokasi kita berhadapan-hadapan dengan negara, dalam hal ini pemerintah gitu, yang direpresentasikan yang sekarang diinikannya itu Densus 88 ya. Nah, ini ke Mas Guntur nih. Tadi poin yang menarik dari Kak Ade bahwa misalnya yang soal Islamofobia itu ya, itu kalau misalnya kita kaitkan dengan berdirinya Densus, itu justru kan kita mestinya berterima kasih ya dengan Densus ini, karena kan kayak seperti yang dijelaskan oleh Kak Ade, justru yang ditindak itu kan bukan Islamnya gitu. Justru Densus ini kan kayak semacam memisahkan gitu, memisahkan antara yang namanya agama gitu Islam dengan tindakan penganutnya yang dianggap bertindak terorisme itu kan. Jadi logika soal Islamofobia itu kan bertolak belakang seperti yang tadi dibilang oleh Kak Ade ya. Nah, kalau menurut Mas Guntur sendiri gimana melihat atau berpandangan yang soal Islamofobia yang dibilang oleh Fadlizon ini? Ya, terima kasih. Pertama untuk Fadlizon ya. Kalau bagi saya itu yang ingin membubarkan Densus itu hanya dua pihak. Pertama, teroris sendiri, kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan terorisme. Yang kedua adalah mereka pendukung teroris. Itu menurut saya dua belah pihak gitu ya. Yang kita tahulah, misalnya seperti dulu JI, kemudian ISIS, kemudian sekarang apalah namanya itu, Al-Qaeda dulu juga itu kan. Mereka sangat memusuhi Densus 88 gitu. Kemudian juga ada pihak yang bukan teroris, tapi mereka itu pendukung teroris. Misalnya siapa yang ingin membubarkan Densus? FPI gitu. FPI kan dulu paling getol tuh ingin membubarkan Densus. Ya alhamdulillah ternyata yang bubar FPI sendiri gitu. Nah, kalau kita tanyakan kepada Fadlizon itu termasuk yang mana? Ya, saya yakin ya bukan teroris ya. Yang kedua, jangan-jangan dia itu pendukung terorisme. Kenapa? Ada dua alasan kuat menurut saya. Pertama adalah dia ingin membubarkan Densus 88 yang hanya
keinginan itu keluar dari dua belah pihak, yaitu teroris dan pendukung teroris. Yang kedua, Fadlizon mengatakan bahwa yang dilakukan Densus 88 itu Islamofobia atau kebencian terhadap Islam. Artinya, Fadlizon menganggap lawannya Densus itu orang Islam. Padahal tidak ada lembaga resmi Islam yang mengatakan teroris itu sebagai perwakilan dari Islam. Anda boleh tanya kepada NU, pada Muhammadiyah, kepada MUI, pada Matlur Anwar, tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa aksi-aksi terorisme itu sebagai bagian dari Islam atau perwujudan dari Islam. Jadi kalau Fadlizon mengatakan bahwa ini adalah Islamofobia, berarti Fadlizon memang sama dengan mereka, yaitu mengatasnamakan Islam untuk tindakan terorisme. Sementara lembaga-lembaga agama yang resmi, lembaga Islam yang resmi, ataupun para ulama, para kiai, masyayikh, para habaib, tidak ada yang mengatakan bahwa aksi teroris itu sebagai perwujudan dari Islam. Jadi kembali lagi ke Fadlizon, kenapa Anda ingin membubarkan Densus 88? Apakah Anda bagian dari teroris, Anda teroris, atau yang kedua Anda itu pendukung teroris? Kan itu aja, sederhana kan? Ya kalau kita melihat bahwa jasa Densus 88 terhadap menjaga keamanan, ketertiban, dan termasuk pencegahan terorisme, ini kan sudah sangat luar biasa. Sejarahnya dari bom Bali pertama itu 12 Oktober 2002. Itu pemilihan tanggal itu kan mirip sebenarnya. Kalau yang di New York itu kan 11 September 2001. Dimundurin satu-satu oleh kelompok teroris ini. Kalau di New York itu 2001, di Indonesia 2002 di Bali. Kalau bulannya September dijadiin bulan Oktober, yang bulannya tanggalnya 11 di sana di New York, di sini tanggal 12. Jadi ini semua perencanaan yang luar biasa. Ya, ini kan kilas balik kalau kita melihat bagaimana bom Bali pertama. Nah, kemudian kenapa harus ada Densus? Ya karena selama ini ya penegak-penegak atau aparat keamanan yang memiliki pasukan anti teror itu kan baru dari tentara waktu itu. Tentara, Kopassus, Gultor anti teror, kemudian juga ada di Angkatan Udara, Angkatan Laut. Tapi kan kita tahu setelah reformasi untuk penegakan hukum itu tidak boleh lagi TNI, tapi harus polisi. Oleh karena itu yang di depan dalam penanggulangan terorisme bukan lagi tentara, tapi adalah polisi dengan yaitu yang dibentuk Densus 88. Yang kita tahu bahwa jasa kemudian keberhasilan Densus untuk mengungkap jaringan terorisme dan menangkap tokoh-tokoh terorisme itu kan kita tahu sendiri. Dr. Azhari, ya kan. Kemudian juga dan Nurdin M. Top, ya. Ataupun juga pencegahan misalnya kita baru dikejutkan ada berapa kilogram mother of Satan, ya. Salah satu bahan bom yang sangat sangat dahsyat itu ya. Ditemukan oleh Densus 88, disita. Ini kan menunjukkan apa? Bahwa Densus 88 itu masih relevan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebangkitan Taliban di Afghanistan. Nah, ini menjadi inspirasi, menjadi penyemangat ini. Yang sebelumnya mungkin jaringan terorisme sudah putus asa, ISIS dihancurkan di Irak, kemudian di Suriah. Tiba-tiba Taliban itu bisa naik di Afghanistan. Nah, mereka kan semacam mendapat darah segar ya untuk melakukan aksi-aksinya lagi itu. Loh, kok tiba-tiba Fadlizon ingin membubarkan Densus 88 yang merupakan amanat dari undang-undang gitu. Undang-undang anti teror itu kan ada di situ. Nah, ketika Fadlizon ingin membubarkan Densus 88, maka pertanyaannya, Fadlizon ini termasuk yang mana? Apakah dia termasuk kelompok teroris atau yang kedua, dia termasuk pendukung teroris? Nah, itu aja menurut saya itu. Gitu. Ya menarik, tapi memang kalau ngelihat dari track recordnya Fadlizon ini kan memang lebih dekat dengan kelompok dalam tanda kutip Islam ya Kak Ade ya, sejak dulu lah ya. Ini juga menjelaskan mungkin kenapa dia seperti itu. Nah, menarik juga tadi kalau misalnya dikaitkan juga dengan narasi yang sangat konsisten sebenarnya yang dibangun oleh dia dan kelompoknya terkait bahwa ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah yang notabene dalam pemerintahan sekarang itu membenci gitu kan, membenci Islam lah gitu. Nah, Kak Ade, tadi kan selain soal Islamofobia juga yang dibilang oleh Fadlizon ini bahwa
Densus ini tidak relevan, tadi sudah disampaikan, sudah ini juga ditanggapi juga oleh Mas Guntur, dan juga ada satu lagi yang digarisbawahi mungkin yang, selalu dibilang apa ya, sekarang itu jadi komoditas katanya. Jadi kayak semacam proyek ya, mungkin bisa dibilang begitu, dan itu juga sebenarnya isunya juga udah lama ya, di kalangan yang tidak suka dengan Densus itu, bahwa ya ini cuma proyek Amerika aja lah, ini kayak gitu-gitu gitu loh. Nah mungkin nah ini diinikan lagi tuh sama Fadlizon, kenapa alasannya itu Densus itu harus, dibubarkan. Nah menurut Kak Ade, nah argumen yang ini juga gimana tuh ngelihatnya? Karena kalau tadi mendengar penjelasan dari Mas Guntur soal kontribusi dan prestasi Densus kan luar biasa ya untuk bangsa ini gitu, terkait penindakan, terorisme itu. Gimana nah tuh Kak Ade? Ya kan begini ya, Teh Nong. Untuk bisa tiba pada sebuah kesimpulan seperti itu, ya, Hmm, memang kita harus bicara tentang bukti-bukti. hmm, Ya. Dan kita sebagai masyarakat awam itu kan hanya mengandalkan bukti-bukti yang tersaji di depan mata kita melalui media massa, melalui penjelasan pemerintah, melalui berbagai pihak. Ya. hmm, Nah, sekarang pertanyaan saya terhadap Fadlizon, kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah sebuah hanya hasil kerja intelijen Amerika Serikat, itu Anda melandaskan diri pada apa ya? Pada sekedar spekulasi karena sering nonton film Amerika gitu kan? Kalau di hmm, film-film Amerika sendiri sering itu kan digambarkan bahwa ternyata sebetulnya di belakang ini semua adalah sebuah konspirasi. Dan konspirasi itu melibatkan ada Pentagon di sana, ada CIA dan seterusnya. Ya hmm, kalau itu ya bikin film aja mungkin Fadlizon. Tapi kalau Anda ingin menuduh sesuatu, Anda tuh nggak bisa spekulatif seperti itu. Apalagi Fadlizon kita tahu adalah seorang politisi, dia di DPR juga memiliki posisi penting kali ya. Dan jangan hmm, lupa dia ilmuwan, dia doktor sebenarnya. Jadi Fadlizon bisa bilang apapun. Tapi faktanya adalah memang ada jaringan teror yang dibongkar oleh Densus. Ini kan masalahnya begini, Tehno. Kita itu seringkali hanya baru sadar bahwa ada teror setelah kalau ada jaringan kejadian ya? terorisme, setelah terornya itu terjadi. Ya Iya, misalnya setelah ada peledakan di dulu Tamrin gitu ya, mhm kemudian mhm, baru-baru ini ada peledakan gereja, di gereja di Surabaya, atau mhm kemudian di Makassar ada yang mhm, iya, yang bawa-bawa suami ada istri itu, perempuan masuk ke mhm ya suami istri itu atau yang mhm perempuan masuk ke kantor polisi kemudian mengacung-acungkan pistol semacam itu, kan mhm kita baru sadar bahwa dia ada setelah itu terjadi, ya. mhm, Sementara kita lupa bahwa di belakang itu barangkali sebetulnya ada begitu banyak potensi terorisme terjadi yang tidak mmm, jadi terjadi, tidak mhm terwujud karena sudah mhm, terbongkar duluan udah oleh pencegahan Densus. duluan ya? Sudah tercegah duluan, ya. Mhm Dan itulah yang tadi disebut oleh Guntur misalnya ketika di beberapa daerah bahkan di Jawa, di Makassar juga ditemukan jaringan-jaringan atau rumah-rumah orang warga biasa yang ketika digerebek oleh Densus di sana ditemukan yaitu bahan-bahan peledak yang disebut the mother of all Satan itu, ibunya setan, ya. Harus mmm, saking besarnya daya ledak yang mungkin akan terjadi jika itu dioperasikan, mhm dan itu dimiliki bukan oleh bukan oleh sebuah, kita jangan bayangkan yang dibongkar tuh adalah sebuah markas terorisme di mana di dalamnya ada senjata dan seterusnya. Ini enggak, ini rumah-rumah warga ya yang mhm sebetulnya khas mewakili karakter terorisme yang modern ini yang tahun abad 21 di mana para pelakunya adalah semacam jaringan warga biasa, seperti ada yang lone wolf di sana, ada yang bersendirian, ada yang kelompok-kelompok kecil, ada kelompok-kelompok pengajian dan segala macam. mhm Itu akhirnya mereka tidak berhasil untuk mewujudkan rencana teror mereka, misalnya meledakkan berbagai gereja atau SPBU atau kantor polisi dan mhm seterusnya, karena keburu terbongkar oleh Densus. Ya. mhm Nah, mhm Fadli bisa saja, kalau Fadli mengatakan bahwa ini kerjaannya CIA atau mhm Amerika, ya tolong jelaskan gimana hubungan antara ditemukannya bom itu di rumah-rumah tersebut dengan CIA dan si Amerika ini. Apa? mhm Karena kalau kita pelajari siapa orang-orangnya, ini adalah orang-orang yang memang kemudian bisa diidentifikasi bahwa sejak tahun-tahun sebelumnya dia memang misalnya terlibat dalam
baiat ISIS misalnya. Ya, Hmm. ini yang menarik tentang FPI kan, terbongkar sekarang ada banyak orang FPI ya yang terkait ya berhubungan dengan para teroris ini. Kita nggak bilang bahwa FPI itu sendiri adalah sebuah gerakan teroris, tapi ada banyak anggota atau mantan anggota FPI yang ketika di pusat-pusat terorisme itu digerebek, ditemukan nama-nama tersebut dan diketahui bahwa nama-nama orang tersebut adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam baiat ISIS di misalnya di Makassar tahun 2015 dan di sana hadir Munarman misalnya. Yeah. Ini saya nggak bilang bahwa itu dengan sendirinya benar, tapi data itu ada. Data itu yang digunakan oleh Densus untuk membongkar jaringan tersebut. Jadi kalau misalnya dikatakan sekarang bahwa jaringan terorisme itu adalah sesuatu yang mengada-ada, sesuatu yang direkayasa, sesuatu yang dibuat-buat. Ya bagaimana kita menjelaskan bahwa adanya peledakan di beberapa tempat selama ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa ketika dibongkar, ketika didatangi, ketika digerebek, orang menemukan bom, bahan peledak. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa orang-orang tersebut memang ada rekamannya berbaiat buat ISIS misalnya. Itu fakta-fakta yang kesimpulannya memang tergantung masing-masing pihak untuk menafsirkannya. Tapi Densus punya sebuah atau rangkaian bukti yang sangat empiris ya, yang bisa kita kemudian bisa membawa kita tiba pada keyakinan bahwa jaringan teror itu memang ada. Nyata. Nah, bagi siapapun yang ingin membantah itu, ya Anda harus juga memberikan bantahan itu nggak spekulatif ya, nggak kayaknya sih ini Amerika deh. Ya dari mana Anda tiba pada kesimpulan bahwa ini Amerika? Kayaknya sekarang ISIS, Densus udah nggak relevan deh. Ya gimana Anda menjelaskan bahwa sekarang bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini masih terjadi berbagai serangan terhadap ya misalnya kepada gereja, kepada kantor polisi dan seterusnya. Jadi buat saya ya karena kita kan berada di lingkungan akademik gitu ya, yang terpenting buat kita semua adalah kalau Anda berargumen, Anda harus bisa better be sure kata orang, menyajikan bukan hanya argumen yang melandaskan diri pada spekulasi, tapi melandaskan diri pada data. Saya rasa orang bahkan seperti Sidney Jones gitu ya, sekarang pun saya rasa mulai harus reconsider. Sidney Jones itu ahli terorisme yang selama ini selalu bilang bahwa misalnya FPI itu bukan teror dan seterusnya. Tapi saya rasa dia sekarang pun sudah mulai harus mempertimbangkan bahwa walaupun FPI itu bukan teroris, tapi ada kaitannya dengan kelompok-kelompok teroris. Dan bahwa mungkin saja orang seperti Munarman itu juga ada kaitannya sama terorisme. Kalau Fadlizon barangkali emang dia being politician aja gitu ya. Dia namanya politisi, dia barangkali enggak terkait sama jaringan teroris seperti Guntur bilang katakan tadi, tapi dia ingin memanfaatkan isu terorisme ini terutama untuk menjelek-jelekan negara, menurut saya sih. Iya, tapi menurut saya berbahaya juga ya, karena kalau misalnya dikaitkan dengan kondisi kita yang masih sangat nyata ancamannya terorisme ini, pernyataan seperti itu tuh membahayakan secara keseluruhan kita semua gitu loh. Saya mau bilang bahwa setelah mengatakan bahwa saya sih nggak yakin bahwa Fadlizon itu teroris misalnya, saya lebih setuju sama argumen yang kedua. Tadi Mas Guntur juga menyebut dua kemungkinan kan, dia itu mensupport gagasan-gagasan terorisme ini. Nah masalahnya dia ini politisi yang didengar pendapatnya. Nah iya, Anggota berpengaruh. DPR yang didengar pendapatnya. Ini kan kemudian akan mengkonfirmasi tuduhan-tuduhan dari kelompok-kelompok tertentu ini yang mengatakan bahwa negara ini anti-Islam, negara ini anti-Islam. Sehingga ketika sebetulnya ada ancaman real terorisme, ancaman real terorisme ini menjadi seperti sesuatu yang diabaikan begitu aja. Karena dianggap itu kan dibuat-buat, itu kayak tadi, itu kan CIA. Komoditas gitu kan. Iya. Nah, ini menarik nih, karena kalau buat saya pribadi, ini saya pribadi ya, dan saya kira mungkin saya mungkin juga banyak dukung bahwa dengan adanya Densus ini sebenarnya yang tadi saya bilang, sebenarnya umat Islam ini kan teruntungkan gitu kan. Teruntungkan karena ada perbedaan yang dimana misalnya ada garis yang tegas gitu loh antara pelaku terorisme itu dengan
umat Islam secara keseluruhan, khususnya umat Islam di Indonesia. Jadi kalau saya sih merasa ada teruntukan juga dengan adanya Densus 88 itu sebagai umat Islam ya, karena kita kan tidak terwakili oleh tindakan-tindakan kalangan teroris yang oleh tadi dirangkul oleh Fadlizon, katakanlah dirangkul ya oleh Fadlizon dianggapnya sebagai Islamofobia, padahal itu sama sekali menurut saya sih enggak sama sekali. Nah bahkan mungkin kalau kita melihat kan Mas Guntur kan selama ini dikenal sebagai pengamat terorisme yang mengikuti terus-menerus isu atau data-data tentang teror yang terjadi di kita, khususnya di pelakunya katakanlah umat Islam ya Mas Guntur ya. Kalau di kita kan memang tidak bisa tidak, karena kan mayoritas kan memang umat Islam, dan ini kan sangat berbahaya untuk katakanlah persepsi tentang Islam itu sendiri kan Mas Guntur. Jadi apakah yang tadi dibilang bahwa itu hanya pesanan atau komoditas atau hanya konspirasi terkait terorisme ini, sehingga kemudian ada usulan dari Fadlizon untuk membubarkan Densus ini tuh itu gimana tuh Mas Guntur? Kan Mas Guntur selama ini ngikutin terus ya soal-soal terorisme ini gitu. Itu jawaban itu sebenarnya sederhana aja. Apakah terorisme itu produk asing atau enggak, itu kan ditulis itu sama Imam Samudra, itu pelaku bom Bali pertama. Pengakuan Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron, termasuk juga Ali Imron ya. Imam Samudra itu menganggap bahwa tindakan-tindakan itu sebagai bagian dari jihad. Dia itu jelas bahwa tindakan terorisme itu asli ya, perbuatan mereka, bukan karena produk intel asing atau apapun namanya itu tidak ada gitu. Jadi kalau Fadlizon mengatakan bahwa ini kaitan dengan konspirasi, ya berarti dia tidak pernah membaca pengakuan-pengakuan pelaku dari teroris itu sendiri gitu loh. Kemudian yang lain juga bahwa Densus 88 ya terkait dengan katakanlah seperti luar negeri itu kan biasa aja. Interpol kita, misalnya Interpol yang itu polisi juga harus berhubungan dengan kepolisian di luar negeri. Intelijen kita ataupun juga tentara kita ada latihan bersama, latihan militer ataupun juga ada yang studi di luar negeri, itu kan bagian dari kerjasama ya dunia untuk penanggulangan terorisme. Kerjasama dalam keamanan dalam militer. Lah Fadlizon aja itu kuliahnya itu sastra Rusia itu. Kenapa dia milih sastra Rusia zaman itu kan? Tanya kan gitu kalau mau dikaitkan dengan kebencian kepada luar negeri ya, xenofobia itu kan. Nah, dan itu kan biasa aja, kayak Fadlizon foto di makamnya Karmat gitu kan. Biasa aja kayak gitu kan, dengan asing, dengan asal itu kan nggak ada agenda untuk membahayakan negara sendiri gitu. Nah kalau Fadlizon tiba-tiba ini semua produk CIA dan sebagainya tanpa data, tanpa fakta gitu. Nanti juga akan ada yang menuduh itu Fadlizon itu agen komunis yang disusupkan kepada kelompok-kelompok radikal gitu loh. Agen Rusia, kan bisa aja gitu kan, kalau tanpa data hanya spekulasi itu. Karena kedekatan dia dengan ada sastra Rusia dulu, kemudian ada foto dia dengan Karmat gitu kan. Jangan-jangan Fadlizon ini seorang komunis yang disupkan kepada kelompok radikal sebagai intel, kan bisa aja tuduhan kayak gitu. Kalau tanpa bukti gitu loh. Kalau hanya konspirasi, kalau hanya cocokologi. Karena kan Fadlizon nggak pernah itu kayak mengutuk Rusia itu kan, Uni Soviet itu kan nggak ada Fadlizon itu kan. Hanya Amerika yang dikutuk gitu kan. Ya padahal kan kalau kita lihat di Afghanistan awal-awal Mujahidin itu kan ngelawan tentara Soviet zaman-zaman di situ gitu loh. Ya, jadi kalau tanpa data ini semua kerjaan CIA, kerjaan ini, ya saya bilang nanti ada yang akan bilang Fadlizon agen Rusia atau agen komunis yang disebutkan kelompok radikal itu kan. Kalau hanya tanpa data, tanpa bukti, ya kalau hanya kerjasama intelijen, kerjasama polisi, kerjasama anti teror itu kan biasa. Itu jadi kesepakatan bersama kok. Ada resolusinya. Kemudian ada keputusannya di PBB, kemudian di negara-negara bagaimana penanggulangan terorisme, persis seperti sekarang ini penanggulangan COVID-19 itu kan bagian dari kerjasama dunia untuk melihat bahwa ini adalah musuh bersama, bahwa terorisme adalah musuh bersama yang tidak ada kaitannya dengan agama apapun, dengan etnik apapun, dengan bangsa apapun. Nah, ketika Fadlizon menyatakan bahwa melawan terorisme bagian dari Islamofobia, nah ini yang bahaya.
Iya, Berarti Fadlizon itu iya. menganggap teroris itu sebagai Islam gitu loh. Ya, Padahal tidak ada lembaga resmi Islam ataupun Iya. kiai-kiai yang otoritatif, habaib masyayikh menganggap bahwa teroris itu bagian dari Islam gitu loh. Jadi Fadlizon memang mirip ini Islamnya dengan yang teroris ini memang gitu loh. Kalau saya ngelihat gitu loh. Nah ini yang perlu kita waspadai bahwa Fadlizon sengaja ingin memutarbalikkan informasi fakta ya dengan tujuan-tujuan yang jahat. Dan jangan lupa Fadlizon ini Gerindra itu sudah masuk koalisi bos gitu loh. Anda nuduh konspirasi CIA dan sebagainya. Ini Menteri Pertahanannya Pak Prabowo gitu loh. Anda itu hanya ingin mengatakan bahwa menuding Menteri Pertahanan tidak sanggup menjaga kedaulatan Republik Indonesia gitu. Nah Anda ini kan sudah partainya udah di koalisi, udah pemerintah gitu. Anda kok kayak orang mabuk yang nggak sadar ya. Dulu sebelumnya memang oposisi, sekarang udah bagian dari koalisi, tapi gayanya masih oposisi. gaya oposisi dan penuduhan yang tanpa bukti. Itu kalau saya melihat itu. Begitu. Iya, poin yang bagus ini yang terakhir ini. Makanya meskipun ini hanya sekedar tweetan dari Fadlizon, ini ditanggapi serius oleh dari pihak kepolisian ya, bahwa mereka tidak akan bergeming gitu dengan usulan dari Fadlizon ini, tetap akan menjalankan tupoksinya katanya ya. Ini menurut saya respon yang sangat positif, artinya ya apalagi tadi diingatkan juga oleh Mas Guntur bahwa Densus 88 ini juga terkait amanat undang-undang ya Mas Guntur ya. Selain ada BNPT yang badan terkait penanggulangan terorisme itu, dan kita memang nggak bisa kita juga menyayangkan kenapa Fadlizon ini mengatakan seperti ini, karena menurut saya yang tadi saya bilang ini ahistoris banget gitu kan. Ancaman terhadap terorisme di sekitar kita tuh masih sangat nyata dan iya real banget, dan bahkan kan Densus sudah berhasil mengembalikan para teroris ya, napiternya itu narapidana teroris itu kembali ke NKRI istilahnya gitu kan, dengan pengkaderan dikembalikan lagi. Itu kita banyak banget dengar ceritanya atau beritanya, baca beritanya. Nah ini mungkin terakhir nih Kak Ade ya, karena kita udah hampir setengah jam gitu. Mungkin closing statement dari Kak Ade nih terkait isu soal pembubaran Densus, Fadlizon, narasi soal kebencian pemerintah terhadap umat Islam yang selalu itu diulang-ulang ya. Sekarang yang kena adalah Fadlizon ngomong soal pembubaran Densus ini gitu. Itu gimana? Coba sebagai closing ya Kak Ade ya. Nanti setelah ini Mas Guntur ya. Ya kalau buat saya kayak tadi saya katakan ya, marilah kita hidup tidak dalam spekulasi. Ancaman dari terorisme itu sangat real, masih ada, masih besar, masih berkembang. Sehingga kita memang sangat membutuhkan kehadiran sebuah Densus anti teror semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudahlah stop narasi-narasi yang penuh kebohongan bahwa ada yang namanya perseteruan antara negara dengan Islam. Itu tidak ada. Itu cuma di karang-karang, adanya cuma di imajinasi kelompok-kelompok tersebut. Saya berharap sekali Fadlizon tuh adik kelas saya di Universitas Indonesia dulu. Ya, stoplah. Jangan terus sebarkan kebencian semacam ini. Ya, kalau tadi Mas Guntur sudah ingatkan bahwa Anda kan bagian dari koalisi. Kalau saya bahkan lebih dari itu. Anda kan warga negara Indonesia, Anda Muslim. Buat apa kita pecah bangsa ini dengan spekulasi dan narasi yang penuh kebohongan semacam ini? Ya, jadi kita dukung terus negara ini karena memang apa yang dilakukan saat ini sangat urgent. Jangan sampai kita tidak ingin ada lagi teror terjadi, ada pemboman seperti yang pernah kita alami di masa lalu. Itu aja kali. Iya. Ya, nah dari Mas Guntur gimana? Karena Mas Guntur lebih inilah yang soal terorismenya ini, karena banyak juga kan dapat info-info gitu terkait kalangan napiter atau untuk pencegahannya, tentang petanya juga kan yang sekarang terjadi. Mungkin yang kemarin peristiwa-peristiwa itu muncul kan cuma sekedar dari permukaan gunung es, tapi kan sebenarnya di dalamnya kita potensi pelaku teroris itu kan masih sangat banyak ya kalau melihat dari ininya itu gejala-gejalanya gitu. Silakan Mas Guntur. Iya, terorisme itu kan sebenarnya hanya hulu. Muaranya itu kan sebenarnya radikalisme. Ini yang berbahaya menurut saya. Bahwa terorisme itu tidak bisa tumbuh kecuali dia punya ranah, punya
tempat ya, punya bumi ya yang bisa menumbuhkan terorisme apa ya, dia radikalisme. Nah ini agenda-agenda politik radikal, kelompok-kelompok radikal, wacana radikal, ya, yang mereka yang mensupport terorisme, termasuk juga yang dilakukan oleh Fadlizon, ini yang berbahaya dan menyebabkan terorisme itu nggak akan pernah mati gitu. Kenapa ya? Karena masih ada yang membela mereka. Gitu. Nah, salah satu bentuk bahaya dari Fadlizon adalah ingin melanggengkan terorisme di negeri ini. Ini yang berbahaya. Dan tapi ya saya hanya ingin mengatakan dari sisi optimis ini ya, bahwa kelompok yang ingin membubarkan Densus itu bubar sendiri, contohnya FPI. Ya kita tunggu aja nanti untuk Fadlizon ini, itu aja, terima kasih. Ini menarik ini. Jadi tadi bilang yang ingin melanggengkan terorisme justru kan bubar sendiri FPI, dan kita lihat apakah ke depannya Fadlizon akan membubarkan diri juga atau bubar sendiri apa enggak. Nanti kita sejarah yang akan membuktikannya ya para penonton Cokro TV. Jadi kita nanti lihat apakah Densus 88 yang bubar atau Fadlizon nih yang bubar. Kita lihat ya. Tapi dengan sendirinya dari pembicaraan kita ya tadi bahwa tentu saja kita masih sangat mendukung keberadaan Densus 88 karena ini juga yang tadi saya bilang bahwa Densus itu bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan. Dan itu sebenarnya yang paling penting adalah pencegahan itu supaya tidak lagi terjadi aksi-aksi kekerasan di negeri ini. Kita nggak mau lagi ada aksi-aksi tersebut ya. Jadi terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Guntur ya. Kita akan berjumpa lagi dalam pembicaraan yang lagi viral berikutnya. Selamat sehat untuk semuanya. Dadah. Bye.